Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Terima kasih sudah hadir ya. Hari ini kita akan belajar tentang psikologi uang. Nah, bukan hal teknis uangnya, tapi tentang psikologi, ya, tentang emosi. Dan seperti kita ketahui, kita pernah belajar tentang 7 pilar kecerdasan. Kecerdasan keuangan adalah salah satu kecerdasannya. Dan kecerdasan uang banyak dipengaruhi oleh emosi. Maka dari ini kita mempelajari tentang psikologi uang. Ya. Saya menggunakan di beberapa sumber, termasuk dari NLP sendiri ya. Termasuk saya lihat ada dari beberapa yang tokoh-tokoh terkenal, tapi ternyata tidak membahas ya, tidak membahas latar belakangnya tentang psikologi gitu lah. Jadi itu banyak orang terperdaya, makanya nanti akan kita bahas di sini ya. Hanya melihat dari sisi suksesnya ya. Perkenalan nama saya Ari. Oke, nah, ini pendahuluannya. Jadi kebanyakan keuangan yang kita pelajarin berbasis matematika ya, aritmatika kali bataku. Kali tambah kurang bagi ya, serta eksponensial, bunga berbunga ya. Bagaimana format pelaporannya mudah dipahami, bagaimana pelacakannya terhadap kesalahan untuk auditing ya, oleh auditor dan sebagainya ya. Kalau finansial bagaimana pendanaannya, peminjamannya dan sebagainya, portofolionya. Nah, tapi kebanyakan juga kalau dari yang berhubungan dari alih perencana keuangan ya, bagaimana tentang dana darurat ya, jangka menengah dan jangka panjang, bagaimana kita menyisihkan. Nah, ini menyisihkan masih kalimat negatif ya, dari sekian persen. Nah, ini karena kalimat dari mereka ya, dari alih perencanaan keuangan. Nah, jadi boleh ya. Nah, kemudian yang kita pelajari adalah soft skill-nya yang jarang dibahas ya. Saya lihat literatur nggak banyak tentang psikologi uang. Jadi hanya beberapa literatur. Nah, ini yang pertama kali populer. Apa sih butuh dengan ingin ya? Jadi ini adalah saringan pertama. Prioritas keuangan dalam kata kita manajemen keuangan kita. Apakah ini ingin atau butuh? Ya, jadi kalau ingin itu butuh itu primer. Kalau ingin itu bisa sekunder, bisa tersier ya, dan sebagainya turunannya. Kebutuhan itu adalah sesuatu yang kalau tidak dipenuhi berdampak besar, ya, termasuk sekolah, minum gitu ya, makan, tidur pulas di malam hari, tidur berkualitas. Nah, jadi itu adalah kebutuhan. Tapi kalau berlebihan itu termasuk keinginan ya. Kita butuh tidur berapa jam? 6 sampai 8 jam. Kalau lebih udah masuk ke keinginan ya. Di Seven Habit ya, habit ketiga sudah masuk ke kuadran berwarna putih ya. Jadi tapi kalau keinginan tidak dipenuhi nggak apa-apa. Paling emosi saja yang terpengaruh, tapi secara fundamental tidak terpengaruh ya. Tadi minum air putih adalah kebutuhan, tapi kalau minum jus alpukat itu hanya keinginan ya. Les piano, tidur berleha-leha ya, menunda banyak hal ya, itu keinginan. Nah, itu semua berhubungan dengan emosi. Nah, penjualan yang pernah kita pelajarin kemarin seakan-akan membuat keinginan menjadi butuh ya, baik dengan diskonnya, dengan early bird-nya, dengan apa-apanya, atau dengan menampilkan apa-apa nice to have, habisnya need to have ya, sebagainya. Nah, kadang-kadang situasi berbeda bisa terjadi ya, sekarang ingin jadi butuh, yang nanti butuh jadi ingin ya. Jadi misalnya kita sekarang belum butuh bahasa Jerman, bahasa Jepang apa-apa, tapi suatu waktu akan bertugas di sana atau akan sekolah di sana. Nanti akan menjadi kebutuhan, bisa jadi ya. Nah, begitu juga kalau sekarang misalnya butuh itu tidur 6 sampai 8 jam. Gitu ya, sisanya ingin. Tapi kalau dokter sudah bilang kamu harus bed rest, totally bed rest. Nah, itu udah kebutuhan. Ada sesuatu yang salah ya. Waktu kita di manajemen waktu di Seven Habit yang ketiga, karena kita menunda-nunda kesehatan yang warna hijau akhirnya bergeser ke warna merah ya. Menjadi penting dan mendesak karena harus istirahat. Gitu ya. Nah, jadi kita mulai, kalau kita bingung antara butuh dengan ingin, kita perlu jeda sejenak ya. Kita pernah belajar di coaching ya, kita perlu jeda sejenak ya. Memikirkan ya, tentu saja mindfulness ya, objektif. Melihat sesuatu dari posisi netral. Emosi kita netralkan, kalau ibarat kalau main apa namanya, menyetir, persneling
netral. Nah, baru kita mulai prioritas kebutuhan-kebutuhan lainnya. Kan kebutuhan tuh banyak ya, kita mulai prioritasnya. Nah, itu tentang butuh sama investasi. Jadi kita butuh dengan ingin, kita perlu jeda. Nah, sekarang biaya dengan investasi ya. Ini belum tentu benar, belum tentu salah ya menurut saya dan beberapa literatur banyak definisi lain tentang investasi gitu. Tapi di sini kita mudahkan aja ya. Jadi jika menurut kita ya yang kita keluarkan lebih besar dari manfaat yang kita sepakati dulu, itu kita sebut dengan biaya gitu ya. Dan sebaliknya kalau kita keluarkan tapi dapatnya lebih besar, itu jadi investasi. Nah, ini kesepakatan kita untuk pelatihan kali ini aja ya. Nah, jadi karena itu berani nggak kita menukar itu ya. Kadang kita ada keluhan ya, membayar PDAM, listrik, ya, internet apa-apa, atau kita balik. Ada nggak alternatif lain ya? Kenapa kita masih terus juga ya? Padahal misalnya kita bayar listrik ya, walaupun listrik naik, tapi manfaat lebih banyak. Nah, kita bisa belajar ya, bisa memasak, nonton TV, internet ya, tidur, AC, kipas angin dan sebagainya. Nah, waktu istirahat dan sebagainya. Nah, ini kalau kita berpikir sebagai investasi, maka emosi kita akan lebih tenang dan pikiran kita jadi kreatif. Apalagi yang bisa kita manfaatkan sebesar-besarnya menjadi investasi, gitu ya. Jadi nggak jadi mubazir. Nah, dan kalimat terakhir ya, selama ini yang kita selalu emosional, oh kok keluar lagi biaya-biaya lagi, tapi surprise ya. Ternyata kebanyakan ini yang kita bayarkan adalah investasi ya. Jadi ternyata yang kita manfaatkan lebih ya, nilai tambah ya, daripada kita sendiri. Mau nggak kita listrik sendiri? Mungkin sekarang udah ada alternatif, boleh ya. Nah, sekarang sudah ada pembangkit listrik tenaga atap. Nah, itu boleh. Nah, kalau mau seperti itu ya, berarti sudah ada alternatif. Oke, kalau enggak tetap lebih murah ya. Jadi daripada kita punya diesel sendiri, solar sendiri, kita maintain sendiri, ada waktu biaya gitu ya. Boleh-boleh aja kalau kita hitung-hitungan seperti itu. Tapi ternyata keseharian banyak investasi. Nah, dengan pola pikir seperti itu, maka emosi kita akan lebih enak ya, lebih stabil gitu ya. Oh iya benar, dan kita berterima kasih ada pihak lain, ada perusahaan lain yang telah memberikan kontribusinya, pelayanannya ya untuk kesejahteraan kita, untuk kenyamanan kita, untuk mendukung aktivitas sehari-hari ya, baik belajar, untuk keluarga, untuk pekerjaan. Jadi banyak sekali ya. Nah, jadi kita sudah mulai secara psikologis, secara emosional apa itu butuh dengan ingin, biaya ini dengan investasi ya. Nah, ini dia. Nah, ini kita pernah belajar force dengan power. Ya, lihat tingkatan terendah adalah malu, ya. Dan saya banyak ketemu dengan klien saya yang ada suicide attempt, ya, ada usaha bunuh diri atau terlintas pikiran bunuh diri. Ternyata kebanyakan ya karena dipermalukan, ya, dibully, dikata-katain, gitu ya, dan sebagainya, sehingga self esteem dia rendah, insecurity yang kita akan pelajari nanti ya. Nah, ini emosi terendah ya, dia takut justru di atasnya. Ya, takut justru di atasnya, terbalik ya, takut mati, takut apa. Nah, seperti itu. Nah, malu ini juga bisa ya, bisa juga membangkitkan emosi sombong ya. Jadi maaf, yang tertinggi justru bangga, emosi tertinggi ya. Jadi bangga itu sangat sangat tipis dengan sombong, dengan gengsi, ingin memiliki lebih banyak ya, udah punya satu gunung emas, pengen gunung emas lagi, pengen gunung emas yang lainnya lagi ya. Dan ada lagi memenuhi kebaikan. Jadi emosi terakhir itu yang membenamkan banyak terhadap kuburan ya di sini. Ya, jadi saya banyak mengisi sesi-sesi di MLM asuransi ya. Nah, kebanyakan leader-leader itu adanya posisi di sini ya. Udah di atas dia mempertahankan gitu ya. Ujung-ujung nanti baru konsultasi sama saya ya, konseling dengan saya. Nah, jadi emang sudah berpola
sudah berpola gitu ya. Kadang-kadang juga karena jabatan tinggi, prestasi tinggi dia mempertahankan. Karena simbol kesuksesan yang ditunjukkan adalah dalam bentuk penampilan ya, kepemilikan barang-barang mewah. Dicari simbol-simbol kemewahannya, merek-merek tertentu, ya, penampilan tertentu, gaya tertentu, atau dan sebagainya. Royalitas ya, bukan loyalitas, royalitas ya. Kadang-kadang ada di bentuk makan restoran dan jalan-jalan kemewahan. Nah, ini nanti terbalik dengan yang akan penutup kita di akhir ya. Di sini kita menyebabkan terkubur ini adalah karena kita menampilkan di depan. Nah, nanti di akhir justru kekayaan itu ada yang ada di belakang ya, bukan ada yang di medsos dan sebagainya ya. Nah, jika menjaga level ini tidak dibangun dengan pondasi yang kokoh, ya, membangun pondasi itu kan nggak kelihatan, kotor dan lama, ya, banyak kendala, ya, sudah kuat baru dia naik perlahan-lahan ke atas. Nah, itulah membangun pondasi, ya. Nah, jadi kalau pondasi tidak kuat, ya, runtuh. Semakin bangunan tinggi ke atas, maka pondasinya makin dalam ke bawah dan makin lama membangunnya, membuat pondasi itu dan tidak kelihatan. Nah, inilah yang tidak kelihatan, gitu ya. Nah, saya punya teman paskibra juga, teman SMA saya 15 tahun di bawah saya, punya rumah di Cibubur apa gitu ya, golf club di tebing, ya, di tebing. Jadi ternyata di pinggir Jakarta ada di tebing. Ternyata karena ibunya arsitek, dia bikin pondasi 45 meter ke bawah. Jadi kayak sate gitu, ada ke bawah. Wah, luar biasa seperti ini ya. Perhitungan teknik sipilnya itu adalah pondasi. Itu dan itu nggak kelihatan. Jadi betul-betul kalaupun longsor apa-apa itu tetap aman, sudah diperhitungkan seperti itu. Nah, itu disebut dengan pondasi dan itu nggak kelihatan. Ya, itu nggak kelihatan. Nah, jadi kita nanti di sini adalah bagaimana kita dengan emosi kita, ya, kita tahan, kita rem apa yang kelihatan itu ya, dan kita bangun pondasi yang nggak kelihatan ya. Membangun pondasi itu lama, kotor, tidak menyenangkan ya, berdebu, banyak jatuh bangunnya dan sebagainya, nggak kelihatan. Nah, itulah kita bermain emosi di situ ya. Nah, jadi menggeser dari emosi debit ke kredit ya. Debit itu kan kemampuan untuk membayar, membeli sesuatu ya. Kredit adalah kalau di apa namanya? Di survei adalah kemampuan untuk membayar hutang. Nah, jadi secara psikologi adalah merasa berlebih, merasa mampu gitu ya, enteng-enteng aja. Padahal sejatinya adalah sebenarnya berkekurangan ya. Nah, ini menggeser dari titik berkekurangan. Nah, ini berat ini ya. Berat untuk membangun mindset-nya, emosinya, menuju titik impas, dan akhirnya menuju ke titik berkelebihan. Nah, ini yang selama ini adalah membeli dulu ya, atau harus sekarang, harus apa-apa. Nah, sekarang udah mulai digeser nih. Ya. Nah, itu perlu pembangunan apa namanya pondasi yang kuat dan menggeser emosi juga harus ini. Egonya juga ya, tadi penampakannya seperti itu. Nah, sekarang kita mulai tadi emosi, nah ucapan juga ya, ucapan bisa mempengaruhi pikiran dan mempengaruhi emosi ya. Dan menjadi mindset dan bisa juga menjadi law of attraction, menjadi doa kita ya. Jadi pikiran dengan ucapan itu walaupun orang bilang semua berawal dari pikiran, benar. Semua berawal dari pikiran. Tapi sejak dari kecil kita kan pikiran sadar kita kan belum siap ya, masih terbuka dan semua adalah apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang kita rasakan dari lingkungan kita ya, dari orang tua kita, dari apa-apa. Nah, itu mirip dengan telur dengan ayam ya, mana yang duluan ya, tapi kenyataannya kita hidup karena ucapan-ucapan orang lain ya. Kita di dalam kandungan karena ucapan dan perasaan ibu kita. Dia bahagia atau dia lagi sedih atau orang sekitar kita. Gitu ya. Nah, di hipnoterapi ada namanya hipnoterapi kalau past life itu sebelum apa namanya? Sebelum hidup ya. Ada juga past tapi dia masih dalam kandungan. Nanti dia akan keluar
ingatan-ingatan dia sejak dia dalam kandungan ya, orang tuanya bercerita serta apa, gitu. Saya mendengar ayah saya berkata seperti ini. Nah, jadi ucapan itu mempengaruhi kita aja akhirnya menjadi pikiran dan pikiran menjadi emosi bolak-balik gitu ya. Bolak-balik terus. Nah, lingkaran setan harus diputus ya. Nah, jadi perhatikan kita punya ucapan misalnya gaji numpang lewat. Gaji numpang lewat. Habis itu langsung bayar-bayar ini itu ya. Bayar-bayar ini itu jatuh tempo apa-apa. Nah, ini dua. Karena ucapan karena kita apa namanya tadi mindsetnya atau emosi adalah emosi biaya, emosi cost. Mulai kita rubah satu persatu ya. Nanti di akhir kita bisa mengulang lagi tentang edit submodality ya. Ya, datang lagi nih tagihan gitu ya, manyun. Habis itu kita turun. Nah, itu hati-hati dengan ucapan kita. Termasuk yang kalau di majelis taklim adalah sisihkan. Tadi kan ada katakan dari ahli keuangan sisihkan. Nah, sisihkan itu adalah akhir ya, sisa kalau ada ya. Nah, jadi kalau sisihkan apa namanya? Pendapatan kita untuk amal. Nah, itu berarti sisa. Ya, itu dia terpengaruh ucapan. Berarti kita akan sisa yang jelek-jelek, yang kotor-kotor, yang sedikit. Kalau masih ada, gitu ya. Nah, jadi nampaknya apa namanya itu semua dari ucapan ya. Lihat alinea yang tampaknya berat bukan, mungkin data sesak, emosi naik, sebaliknya kepercayaan diri turun ya, merasa tidak berdayaan ya. Padahal kalau sisi berangnya ya, mereka sudah memberi layanan kepada kita dan kita bayarnya belakangan ya, investasi. Nah, mau nggak dibalik ya? Listrik diputus ya, PDAM diputus. Kecuali kalau ada yang alternatifnya ya. Nah, tapi anehnya ya, ingat ya, pasca bayar sama prabayar, prepaid sama postpaid, orang lebih nyaman bayar di muka gitu ya, bayar di muka. Padahal sih sama aja ya, bayar di muka yang layanan belum dapat atau bayar di belakangan yang layanannya sudah kita dapatkan ya. Orang nggak nyaman, lebih nyaman ini, padahal sebenarnya lebih menguntungkan yang di belakang gitu ya. Tapi ternyata dulu PLN pernah gitu loh, pernah apa namanya nggak ada itu yang postpaid, nggak ada lagi ya, semua harus prepaid, semua harus prepaid, nggak ada lagi, tidak bisa lagi kita mengajukan listrik abodemen. Pernah tuh, saya lupa 5 atau 10 tahun gitu ya. Nah, ternyata akhirnya kena batunya juga karena banyak kos-kosan yang atau rumah dibiarin kosong aja untuk investasi, nggak dipakai. Jadi karena listrik prabayar, abodemennya nggak ada. Nah, sekarang habis itu mulailah PLN buka lagi layanan abodemen seperti itu. Jadi termasuk ada plus minusnya karena kalau prepaid itu tidak ada loyalitas ya. Kita bisa dengan mudahnya pindah gitu ya. Nah, saya layanan internet saya nggak suka yang postpaid ya. Karena begitu kurang memuaskan saya pindah aja, pindah jaringan, pindah operator dengan mudahnya gitu ya. Nah, loyalitasnya nggak ada seperti itu, kecuali yang monopoli ya seperti PLN. Tapi nanti kalau dengan sekarang kan pembangkit listrik tenaga atap semakin lama semakin ekonomis ya. Nah, mungkin bisa jadi alternatif atau hybrid ya. Sekarang arahnya hybrid ya. Arahnya hybrid, sebagian di switch lewat PLN, sebagian ini itu udah bisa mengurangi juga. Nah, ini dia. Ini emosi dan ini nyata. Ya, bagaimana saat kita menerima pengembalian ya, saat kita di minimarket ya, pengembalian dari tukang sayur, dari Alfamidi ya. Nah, kalau lecek ya, kotor ya, 100.000, 10.000, 5.000. Bagaimana emosi kita? Nah, itu kan rezeki ya. Rezeki. Nah, rezeki itu berarti kita secara energi, secara emosi juga kita ada penolakan. Nah, dan ada kurang rasa syukur, semuanya satu paket gitu ya. Di penolakan apa-apa, kalau kita pernah belajar law of attraction, berarti kita frekuensi kita menolak. Nggak heran ya, kita ada penolakan frekuensi yang menarik uang karena kita memang menolak gitu ya. Nah, gitu. Nah, sekarang kesempatan ya, siapa di sini yang seperti saya ada uang pengembalian, kita cuci pakai deterjen ya, direndam, bersihkan, habis itu dikeringkan ya, dikeringkannya bisa di depan kipas atau dijemur. Nah, ada orang lebih suka beli UV ya, harganya 300 sampai 600 ribu.
gitu ya, ada di apa, tapi saya lebih suka dicuci ya. Jadi mirip seperti saya lebih suka cuci tangan pakai hand soap daripada pakai hand sanitizer karena kotorannya hilang. Tapi kalau emang ini hand sanitizer pilihan yang baik. Tapi kalau ini jadi saya lebih suka mencuci. Nah, dengan ini terasa apa namanya, kita membersihkan ya. Jadi menyenangi dan kita punya niat orang lain dia terselamatkan oleh uang yang kita bersihkan, uang kita cuci. Cuci dalam arti sebenarnya money laundry dalam arti sebenarnya kita cuci seperti itu ya. Jadi kita turut membantu memutus mata rantai penyakit gitu ya. Beda kalau kotor kita seperti ini. Nah, terus kita nggak mau masuk dompet, masuk apa gitu. Nah, bagaimana emosi kita memperlakukan seperti itu? Padahal nilainya sama, 100.000 lecek sama bersih sama. Ya, pas kita memberi, ya, pas kita memberi itu mana yang kita kasih? Yang bagus atau yang kurang bagus? Nah, itu pilihan. Nah, semua adalah bagaimana emosi kita. Ya, nanti akhirnya ke mindset kita. Ya, hati-hati kalau sudah bermain energi, bermain frekuensi, karena nanti arahnya law of attraction. Jadi frekuensi kita jadi nggak sinkron, jadi penolakan, gitu ya. Yang harusnya ini nggak heran kita banyak melakukan prospek, banyak ini tengah jalan gagal. Ya, ini bisa jadi instruksi tengah jalan gagal, tengah jalan gagal. Ya, karena emosi itu, ingat ya, kemarin kita pernah belajar energi matriks. Emosi itu adalah energi, ya. Energi itu adalah frekuensi. Kalau kita belajar tab itu, dan frekuensi itu adalah law of attraction. Law of attraction adalah menarik yang frekuensinya sama, ya. Orang yang sama itu saling tertarik. Kalau ini pasti ada yang sama, karena sama. Kita nggak bahas law of attraction di sini, kita bahas secara emosi, gitu ya. Nah ini unik. Nah, ini yang tidak ada di buku-buku. Buku-buku saya baca berapa buku ya, saya cari literaturnya apa-apa, nggak ada polanya. Ya, kadang-kadang seperti ini ya, si Zuckerberg itu dibilang orang sayang sekali ya, di apa namanya, Facebook ditawarin 1 miliar oleh Yahoo, kok nggak dijual aja gitu ya. Nah gitu loh, dibilang sembrono ya, tapi akhirnya terbukti ya bahwa dia nanti kemudian Facebook itu membeli WhatsApp dan Instagram gitu ya. Itu sembrono atau keberuntungan gitu ya. Nah, kadang-kadang insting. Nah, jadi mereka kadang-kadang insting itu yang bermain ya. Tapi juga mengkritik Yahoo ya. Apa waktu mau diakuisisi sama uang besar memaksa enggak. Sekarang Yahoo kan turun, apalagi kemarin kasus ya penjebolan. Jadi paling banyak memang email-email dari Yahoo yang jebol gitu ya. Jadi seperti ini, pas ada ini dijual atau enggak, ya, dijual enggak. Nah, jadi sembrono sama berani sama keberuntungan sangat tipis dan ini tidak bisa dijadikan satu patokan, ya. Jadi saya pernah baca dari Warren Bros itu dia bilang jangan percaya dengan orang yang tampaknya sukses, jangan sukses, ya. Jangan percaya orang yang tampaknya jatuh, ya. Atau jadi yang sukses itu kita nggak tahu perjalanan hidup dia apa jatuh bangun ya. Pondasi itu yang kita nggak lihat dan itu nggak diceritakan, gitu ya. Warren Buffett itu nggak ada yang ceritakan bahwa dia sudah berinvestasi sejak usia 10 tahun, sejak usia 10 tahun. Ya, dan dia mulai berinvestasi beneran itu mulai terkenal 30 tahun kemudian. Nggak ada yang menceritakan di situ ya. Nah, itu jadi itu yang gagal di model nanti gitu ya. Oke, model. Jadi bisa berbahaya kita cenderung mempelajari contoh-contoh ekstrim ya, miliarder. Nah, contoh ekstrim ini tidak cocok di model ke kita ya. Jadi kalau kita baca buku-buku motivasi apa-apa, ini tidak cocok. Ya, CEO kegagalan besar modal mesin mereka tidak dapat diterapkan ya, resikonya ekstrim dan keberuntungannya ekstrim, uang yang bermain sangat besar gitu ya, gitu loh. Kalau emang sebagai pengetahuan boleh, tapi kalau sebagai modeling nggak cocok. Nah, kita pakai yang kedua ya, yang mendekati dengan diri kita adalah jika ya kita bisa mempelajari pola kesuksesan dan pola kegagalan jika umum ya,
dan mudah diterapkan kepada kita, ya. Misalnya adalah orang sukses itu tidur cepat, bangun cepat, ya. Pagi dia boleh ada meditasi sendiri atau dia bahagia, ya. Habis itu mempunyai to-do list dan dia mengerjakan apa yang dia kerjakan. Itu boleh, itu pola sukses. Artinya dia sudah tertata, dan itu adalah turunan dari Seven Habits yang kedua, ya. Begin with the end in mind. Ya, ujungnya dulu, baru nanti quarterly-nya apa, monthly-nya apa, sampai daily-nya apa. Nah, itu boleh, itu bisa diterapkan. Nah, pola sukses seperti umum, seperti pola diet, itu boleh, itu umum, ya. Terus apa-apa. Nah, terus kalau yang tiba-tiba apa namanya besar itu nggak bisa, seperti tadi Warren Buffett, ya. Warren Buffett tadi yang tadi 10 tahun. Siapa kita udah terlambat ini. Ya, dia sudah berinvestasi secara 10 tahun. Investasinya sederhana aja, nggak hanya main investasi, nabung aja gitu, ya, dan sebagainya. Ya, jadi ada beberapa yang bisa kita kendali. Nah, jadi mereka yang kecenderungan untuk bahagia adalah bisa mengendalikan atas waktu, mengendalikan, ya. Begini perencanaan. Jadi perencanaan itu penting, ya. Jadi diterapkan. Bagaimana jika tidak sesuai dengan rencana, ya. Jadi perencanaan keuangan masih penting. Nah, keduanya memberitahu apakah tindakan Anda menjadi wajar. Sampai sini setuju, ya? 2 paragraf ini, ya. Ada tapinya. Ingat, berhubungan dengan apakah itu keberuntungan dengan kesembronoan, ya. Kita lihat 20 tahun terakhir. Kalau yang lama-lama kejauhan, ya. Masa depan akan terjadi juga. Ada beberapa yang tidak dapat diramalkan, ya, WTC, ya. Kemudian mortgage, ya, perumahan di Amerika, ya, akhir tahun 2008, ya. Nah, ini juga dulu kejatuhan asuransi prudensial, ya, awal 2009. Nah, dulu migrasi ke asuransi yang lainnya, karena saat itu apa namanya, agen asuransi mis-selling, ya, bukan menjual asuransi tapi menjual unit link, menjual investasi, dan drop. Mirip seperti sekarang, unit kan sekarang lagi drop, ya. Nah, itu mis-selling. Nah, seperti ini juga, siapa yang bisa meramalkan, ya, pandemi, kecuali kalau yang percaya dengan teori konspirasi, ya, bahwa bisa terencana dan sebagainya. Nah, kita tidak bahas seperti itu, tetap ada dua kubu seperti itu. Dan besok juga seperti itu, ya. Jadi dua paragraf di atas itu tetap kita harus ada perencanaan, ya. Terus bagaimana plan B-nya jika ada sesuatu yang tidak dapat diramalkan, tidak pernah sebelumnya. Kalau sudah ada bisa dipola, gitu, ya. Nah, sekarang kan cash is the king, ya. Orang punya properti, punya apa-apa, nggak bisa diuangkan. Nah, jadi sekarang justru yang punya investasi berupa tabungan cair itulah king dia. Dia bisa mengendalikan keuangannya, dia bisa tarik, bisa ini. Nah, sekarang yang punya properti susah jualnya. 80%, 60%, 75% tetap susah jual karena pembelinya nggak ada. Tapi yang ada juga cuman dia nahan-nahan, gitu, ya. Nahan orang itu mau jual butuh atau enggak nih, butuh uang atau enggak, BU atau enggak, gitu, ya. Nah, jadi lihat bahwa ada sesuatu yang kita harus ada buffering-nya. Nah, ini bagian terindah, mengendalikan waktu, ya, mengendalikan waktu. Nah, saya baca buku tentang bahwa ahli perencanaan keuangan atau perusahaan di bagian finansial apa-apa atau broker, ya, dia demi meningkatkan keuntungan 1%, ya, menghabiskan waktu berapa jam, sumber daya berapa jam, ya, dan apa-apa, cuman naik keuntungannya 1%, gitu, ya. Nah, jadi ini terinspirasi dari Warren Buffett, ya. Jadi Warren Buffett itu dia mengendalikan waktu, ya. Di kantornya hanya bersandar, melihat ke langit-langit dan dapat ide. Gitu-gitu aja terus, ya. Dia mau ngapain? Mengendalikan waktu. Termasuk kita mengendalikan waktu, ya. Kita pagi-pagi kita mau ngapain, ya. Udah tertata. Itu termasuk yang mengendalikan waktu. Kapan mau tidurnya apa? Itu terindah, ya. Nah, di sini nggak semua 100%, ya, tapi kita bisa mulai, ya. Kita bisa mulai bagaimana kita mengendalikan waktu.
Nah, jadi di sini kita mulai ke arah kebahagiaan, ya. Jadi kalau kecenderungan tidak bisa mengurangi waktu, nanti ke depresi ya, kecemasan, skizofrenia, gitu ya. Nah, ini penelitian apa namanya kebahagiaan dari seorang psikolog ya. Ternyata salah satu sumber kebahagiaan kata Campbell itu adalah bisa mengendalikan waktu. Ya, bahwa orang pada umumnya bahagia dari diasumsikan banyak psikolognya. Seperti inilah waktu saya dulu belajar apa namanya, nah MBA itu ini tahun 91 loh. Gitu ya. Sampai sekarang masih relevan ya. Ceritanya dulu dulu Jepang, kalau sekarang digantikan dengan lulusan Harvard ya, ketemu nelayan atau ketemu petani, aku santai-santai aja ya, seperti itu. Gini deh kalau saya bantu investasi sehingga punya punya banyak kapal ya, punya apa namanya, sehingga penjualannya banyak nanti di pabrik apa-apa. Lalu nanti ujung-ujungnya apa? Nah, ujungnya kamu punya uang banyak, bisa investasi. Lalu apa? Ujung-ujungnya kamu bisa santai dengan uang-uang kamu. Dia bilang, sekarang saya sudah santai, saya sudah bahagia, kecukupan saya sudah seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, sekarang masih seperti itu. Jadi kita sudah punya pengendalian waktu, gitu ya. Nah, jadi menurut Campbell ini adalah dia meneliti jadi pada pola umum orang kebahagiaan itu banyak karena dia berhasil untuk mengendalikan waktu ya. Nah, ini yang indah ya. Kebanyakan orang terjebak tadi ya. Karena tadi gengsi, ya, bangga, ego. Kemudian karena aktualisasi diri ya. Jadi ironi ya. Nah, jadi ironi adalah sebenarnya kekayaan itu adalah apa yang tidak terlihat ya. Jadi orang sukses, sukses naik jabatan apa-apa, dia tunjukkan bahwa dia sukses. Dia beri barang-barang mewah ya. Image-nya mewah, makan mewah dan sebagainya, dan dia bisa, tapi maintenance-nya mahal seperti itu ya. Atau dia jadi sedikit yang dia tabung atau berkekurangan gitu ya. Jadi belanja dengan emosi yang menyenangkan sekali ya. Fokus pada mendapatkan mobil 1M. Jadi saya ada beberapa justru terapi hipnoterapi orang yang gila belanja. Ada, ini nyata, ada ya. Semakin itu makin apa namanya makin gila ya. Fokus pada mendapatkan mobil tapi tidak fokus pada kehilangan uang. Ya, fokus pada tas ya, harga 300 juta, tidak fokus pada kehilangan 300 juta. Jadi dia bangga dengan ini. Nah, sekarang ini jadi depresi karena tas itu, baju mahal itu nggak bisa dipakai karena semua ada di rumah ya. Nah, ingat keputusan membeli didominasi oleh emosi, di mana kemudian pikiran sadar akan mencari berbagai alasan untuk membenarkan. Ya, kita udah pernah belajar di mind hacking ya. Mind hacking pertama ya. Pikiran sadar akan berusaha membenarkan ya. Emosi mencari alasan, ya ini benar ya. Emang benar saya harus beli sekarang. Nah, saya butuh sekarang karena mumpung harganya lagi murah. Ya, mumpung beli dua dapat satu, itu usaha pembenaran ya. Mumpung lagi sale ya. Ini harga murah nih, obral ya. Seharusnya 10 juta tapi dijual 2 juta hari ini. Kenapa? Karena besok ada produk baru. Seperti itu ya. Nah, itu membenarkan. Nah, produk baru itu lebih mahal lagi loh, dengan tipe baru 15 juta loh. Nah, dan sebagainya. Jadi ada usaha-usaha pembenaran. Emang begitu. Psikologi manusia seperti itu ya. Nah, lihat sekarang apa namanya miliarder milenial ya, Facebook dan sebagainya. Microsoft bukan milenial ya, tapi gayanya masih sama ya. Jadi pakai kaos, sweater, sepatu kets ya, tapi tetap harganya mahal. Tapi dia bukan jas, ya, bukan jas yang rapih, jas lengkap apa-apa. Ya, kita pernah di sini yang orde lama ya, Bob Sadino, nyeleneh ya, celana pendek dan sebagainya. Sekarang bahasa sekarang Sultan mah bebas ya, nah, seperti itu. Jadi memang benar, don't judge the book by its cover. Di belakangnya nggak ada ya. Kalau marketing butuh di situ, tapi kekayaan sesungguhnya adalah apa yang tidak kita lihat. Nah, itulah emosi yang dipermainkan. Nah, kita mau terbawa nggak emosi seperti itu? Dan itu menyedot uang kita loh, ya, menyedot emosi kita. Bagaimana kita bersikap ya, gitulah. Nah, beda ya antara merasa kaya dengan menjadi kaya. Ya, jadi kalau merasa kaya, habiskannya uangnya untuk hal-hal yang menyenangkan. Dia publish itu. Nah, sekarang dengan adanya medsos dia bisa publish. Lebih sadis lagi penyedotannya.
Kalau dulu kan dia nggak bisa apa namanya, nggak bisa eksis ya, eksisnya teman-teman sebentar atau gue lagi di sini loh, nah, gitu enak loh apa itu. Sekarang kita bisa mengumumkan di medsos, bisa lebih cepat lagi gitu ya. Nah, tapi menjadi kaya adalah justru membelanjakan apa yang Anda miliki, tidak membelanjakan apa yang tidak kita miliki ya. Jadi sederhana sekali gitu ya, kata Bill Mann ya, itu menjadi kaya, bukan merasa kaya ya. Jadi kalau merasa kaya itu bisa juga dia dengan menggunakan uang tidak dimiliki gitu ya. Nah, jadi seseorang menggunakan mobil 100 US ya, 100.000 US udah hampir pasti kaya ya. Meskipun mereka dengan ini ya, hutang ya, kemudian pendapat tertentu, bulanannya, cicilannya, terus pajak-pajaknya, rumah besar ya. Jadi banyak seperti itu ya, untuk dikenal, aktualisasi diri. Tapi di belakangnya ya tidak dibelanjakan. Jadi kekayaan tersembunyi adalah, kekayaan itu adalah yang tidak terlihat ya. Pilihan belum diambil. Nah, jadi dia punya kekayaan belum diambil. Dia punya pilihan yang lebih besar, lebih banyak ya. Dia tidak mengambil pilihan untuk membeli mobil seharga 100.000 US dollar. Ya. Dia tidak memilih untuk aktualisasi diri ya, yang langsung habis ya. Sekali makan satu porsi 300.000, 500.000. Dia tidak memilih seperti itu. Itu adalah kekayaan yang tidak terlihat. Ya, dia tidak publish di medsos. Nah, gitu. Nah, nilai yang dia simpan itu dia punya banyak pilihan nanti. Dia nah, selama belum dipakai fleksibilitasnya tinggi. Karena dia punya hak ya, punya hak, punya pilihan nanti dia pakai untuk apa. Tapi kalau sudah dipakai bisa hangus atau fleksibilitasnya terbatas ya. Misalnya udah jadi barang, udah jadi rumah, ya, udah jadi mobil harganya. Mobil itu begitu keluar dealer jatuh ya langsung turun ya, langsung harga second. Seberapa detik pun kalau udah keluar dealer, udah tertulis nama kita di BPKP ya, BPKB, itu sudah second. Ya, udah tidak udah punya fleksibilitas. Kalau kita mau uang tunai ya kita cairkan dulu dengan harga yang jatuh dan sebagainya. Jadi pertumbuhan untuk membeli banyak. Kalau kita tahan itu punya kemampuan lagi untuk membeli, ya, membeli. Di mana sekarang properti lagi jatuh, terus apa namanya, dan beberapa hal ya. Emas aja lagi turun sekarang ya. Nah, beli emas ya kalau mau investasi sekarang ya. Nah, jadi apa yang kita tidak lihat, emosi ya, kita tahan itu dengan emosi ya. Nah, jadi analogi diet dengan olahraga ya. Nah, jadi kebanyakan orang kalau sukses itu dia meraihkan kesuksesannya. Ya, ini analogi dengan diet dan olahraga ya. Dia kenapa gagal diet? Karena olahraga berat, habis itu dia merayakan dengan makan enak. Akhirnya kalorinya lebih naik lagi ya, konsumsinya dan sebagainya. Jadi gagal gitu loh. Nah, merasakan kesuksesannya dia apa namanya, celebrate ya. Ke sana kemari dia beli apa-apa gitu ya. Itu boleh, tetap boleh ya. Tapi kalau kita bilang dari emosi yang tadi kekayaan tidak terlihat apa-apa, kita bisa dengan cara yang lain gitu ya. Nah, ini mengulang lagi tadi ya. Kalau pola itu tidak umum, sulit kita untuk memodel orang sukses, sulit. Kecuali kalau kita dekat dengan dia, tingkatan kita dekat dengan dia, kita boleh. Dan nggak semua terbuka. Semua hanya menceritakan. Jack Ma tuh hanya cerita dia, paling salah satu adalah dia tidak terima di Harvard, ya. Dia tidak diterima di Stanford. Tapi lihat sekarang, saya berbicara di depan mahasiswa Harvard, lulusan, wisuda. Dia ngomongnya seperti itu. Ya, tapi jatuh bangun yang panjangnya enggak ya, banyak disimpannya enggak. Nah, sekarang dia lagi di-repress oleh pemerintah China, hilang lagi. Nah, seperti itu. Tetap sulit di model ya. Nah, jadi banyak perjalanan hidupnya yang tidak tertulis. Ya. Seperti halnya kalau kita melihat gedung-gedung yang indah, megah, kita hanya lihat tampilan di atas tanah. Kita ngelihat betapa hebatnya konstruksi itu, betapa kuatnya, betapa lamanya, betapa gelapnya, betapa berdebunya. Gitu ya. Nah, ini yang banyak yang kita tidak lihat. Nah,
Ini yang kita tidak siap di membangun pondasi. Nah, jadi sulit untuk memodel orang kalau hanya lihat tampilannya aja kesuksesan sekarang, gitu ya. Nah, jadi sesederhana tadi di beberapa halaman sebelumnya adalah kalau polanya itu bisa mudah di umum, kita lebih mudah, gitu ya. Nah, jadi kalau kekayaan apa yang tidak kita belanjakan ya, apa gunanya ya? Nah, pertanyaan ini. Nah, ini dia. Ya. Menghemat uang dengan hedonic treadmill. Nah, saya pernah cerita sebelumnya hedonic treadmill versus falsafah warteg. Nah, jadi misalnya saya hanya nabung ya dengan pengembalian bunga 5%, gitu ya, atau saya berinvestasi pengembalian reksadana kan 6% ya. Kalau yang misalnya uang apa-apa bisa 8% gitu ya. Tapi ada orang lain bisa 12%. Berarti kan dia secara ini. Tapi secara pengeluaran saya lebih efisien ya. Saya cukup jajan bakso atau warteg apa-apa saya sudah bahagia. Ngopi saya sudah bahagia. Ngopi 3.000 misalnya, Starbucks keliling ya, Starling gitu ya. Nah, itu disebut dengan falsafah warteg. Ya, falsafah warteg ini berlawanan dengan hedonic treadmill. Nah, kebanyakan kita mempunyai emosi dan mindset itu adalah hedonic treadmill. Ya, dan kita dipermainkan oleh pasar, dipermainkan oleh marketing, dipermainkan oleh teknologi. Hedonic treadmill seperti ini ya. Jadi kita lari ya, lari di atas treadmill ya. Ada posisinya di situ. Lari kenceng, posisi tetap di situ. Lari lebih kencang lagi, di situ juga nggak kemana-mana. Itulah disebut dengan hedonic treadmill. Ya, artinya apa? Income kita naik ya. Kantor kita naikin gaji kita, naik, tapi pengeluaran kita ikut naik. Syukur-syukur impas ya. Yang terjadi apa? Kalah. Nah, inilah mulai ada gap. Ya. Mulailah berhutang ya, tapi kita ngerasa mampu bayar bunganya. Seperti itu sebenarnya hedonic treadmill, capek. Nah, beda dengan falsafah warteg ya. Falsafah warteg itu kita lihat ya, mereka misalnya dari Tegal, sekarang walaupun sekarang nggak Tegal ya, banyak orang Sunda, banyak apa-apa gitu ya. Nah, sekarang kan Warteg Bahari itu kan jadi franchise ya. Jadi bisa jadi mereka dari daerah dengan punya modal ikut suatu franchise misalnya Warteg Bahari ke Jakarta. Ya, di Jakarta di mana orang menaikkan standar hidupnya, standar hidup Jakarta, mereka enggak. Standar hidupnya adalah tetap standar hidup di aslinya, orang Tegal misalnya. Ya, paling-paling naikin dikit lah, sekarang sudah main pulsa gitu ya. Tapi mereka bisa tetap tidur di sana, di warungnya atau di belakangnya, tidak menaikkan standar hidupnya. Tapi pemasukannya tinggi. Karena pasar di Jakarta lebih tinggi ya. Kita melihat tampak depannya seperti itu ya. Pengusaha warteg. Tapi lihat apa yang terjadi. Tahu ya di warteg itu ya, ada suatu komplek yang rumahnya mewah, kosong. Itulah milik pengusaha warteg yang ada di Jakarta. Ada sawah luas, ya, ada tanah luas, ada sawah yang disewakan atau enggak. Itulah milik mereka. Ya, orang Jakarta nggak tahu, ya, nggak tahu betapa dia punya sesuatu yang tidak terlihat. Dia cuma lihat dia seperti itu melayani kita, ya. Sekarang udah ada pegawainya, tapi yang pemilik itu tetap ada sekali-sekali lihat apa ya. Warungnya sederhana apa-apa, tapi dia itu berhasil menahan pengeluarannya, menahan emosi ya, menahan standar hidupnya tidak naik seperti itu ya. Jadi kalau nggak harus nggak, kalau berpergian apa sih yang bisa lebih hemat? Oh, naik motor, naik Gojek atau apa-apa seperti itu ya. Ya, kalau makan apa? Yang lain apa? Nah, ini bisa menghemat atau kita bisa terpengaruh atau terperdaya dengan income kita. Kita ngerasa naik, maka pengeluarannya mengikuti income. Syukur-syukur kalau mengikuti ya. Kalau enggak. Dan ini penutup. Ya, semua tentang emosi. Ya. Selain keberuntungan kita nggak tahu ya, walau alam ya. Keberuntungan kita nggak tahu ya.
di satu sisi kita sembrono, kelihatan orang sembrono, tapi dia beruntung ya, gitu loh. Seperti tadi ya, nah, si Mark Zuckerberg itu tidak dibeli, tapi ternyata habis itu dia membeli ya, gitu loh. Ya, atau tidak dapat diramalkan, itu nggak bisa ya. Kemudian itu tiba-tiba ada WTC, serangan WTC, apa-apa termasuk COVID sekarang ya. Nah, saya tentang emosi ya. Pingin memiliki sekarang, pingin tampil ya, kaya, sukses, ego, aktualisasi ya. Pingin belanja terus ya. Nah, itu adalah untuk menunjukkan kesuksesan, semua tentang emosi. Ya, dan kemarin baru aja kita belajar ya, dan sebelumnya juga kita belajar bahwa kita emosi adalah kunci dari pemasaran dan penjualan. Yang dimainkan oleh pemasaran adalah emosi. Ya, waktu dulu kita belajar hypnoselling, ya, waktu dulu kita belajar tentang psikologi penjualan, waktu kita belajar tentang mind hacking, posisi kita sebagai penjual. Bagaimana kita memainkan emosi ya, supaya orang setuju membeli barang. Nah, sekarang ternyata kita lebih banyak sebagai pembeli daripada penjual. Ya, kita penjual cuma satu barang, penjual cuma jatuh jasa. Tapi sisanya kita adalah pembeli, ya. Lihat rumah kita apa-apa, lihat yang kita makan, kita minum. Kebanyakan kita pembeli. Nah, inilah tantangan kita adalah bagaimana kita mengendalikan emosi. Jadi semua adalah tentang emosi, dan emosi adalah psikologi. Saya memberi khusus jeda. Ya. Emosi hanya bisa diredam kalau kita jeda. Mindfulness ya. Kita lihat tadi apakah ini butuh atau ingin. Ya. Dan sebagainya. Apakah ini cost atau investasi? Dan sebagainya. Apakah harus saya perlihatkan atau tidak kekayaan saya? Kesuksesan saya ya. Kalau mau buru-buru beli, kita tahan dulu. Nah, mereka juga pintar dengan permainan ya. Flash sale, tinggal 3 jam lagi, tinggal 2 jam lagi. Nah, seperti itu. Semua dua sisi. Nah, kemarin kita belajar di situ. Nah, sekarang kita belajar di posisi menjual. Ingat ya, kalau dibikin tidak butuh tapi mendesak. Di warna kuning atas. Kalau kita belajar di Seven Habits yang kedua ya. Yang ketiga. First thing first. Ya, kita perlu jeda. Dan kita setelah jeda, kita mulai membangun ulang emosi kita, membangun ulang kecerdasan kita. Salah satu yang sudah kita pelajarin adalah edit submodality. Ya, kita pelajarin, kita tulis dulu, kita detail. Saya punya emosi membeli. Ya, saya punya ego. Saya punya ego ingin tampak sukses dari orang lain. Nah, ego itu bagaimana saya turunkan. Nah, salah satu yang kita sudah pelajarin adalah edit submodality ya, masih ingat ya? Kita geser-geser aja satu-satu. Oke, saya orangnya ingin tampak ya. Oke, saya ingin kurangin. Saya sadar bahwa saya ingin mengurangin sifat saya, penampilan saya ya, ingin kelihatan sukses. Saya sadar bahwa itu menghabiskan uang saya. Dan saya nggak kemana-mana. Hedonic treadmill ya. Oke, saya punya emosi ya. Terbayang-bayang sesuatu yang ingin saya milikin. Oh, ternyata tuh inginnya bukan saya butuh ya. Masih ada alternatif lainnya. Kita jeda terus, duduk, emosi masih tinggi. Salah satu yang kita pelajarin ya, selain kita pernapasan, kita pernah belajar edit submodality. Dan emosi-emosi yang banyak itu, termasuk energi matrix ya, baru kita belajar. Boleh. Ya. Dan ini di luar tabel force dan power. Ya, jadi kita mulai mengendali, kita mulai belajar ya, mulai terhubung yang materi-materi yang kita sudah pernah pelajarin kemarin. Ya, mulai kita detail, kita geser. Ya. Menjadilah lebih baik walaupun sedikit. Naikkan standar kita walaupun sedikit. Menang walaupun lebih sedikit. Ya. Dan kekayaan itu adalah apa yang tidak terlihat.
ya, tabungan kita, ya, investasi kita nggak kelihatan orang. Kita nggak publish tuh di IG, nggak ada, biasa aja, gitu. Atau di dalam garasi kita keluar naik gojek, naik angkot, jalan kaki, atau naik motor. Itu adalah sesuatu yang tidak terlihat. Ya, kebahagiaan juga bukan apa yang ditampilkan di medsos. Ya, kebahagiaan ada kita di belakang, ya, tidak terlihat oleh orang lain. Ya, tentu aja orang medsos memilih yang baik-baik kan ya, termasuk kesuksesan ya, nggak terlihat ya. Dia bisa cerita ke sana kemari ya, menginspirasi orang, tapi sukar untuk di model, sukar untuk ditiru. Jadi kesuksesan adalah yang tidak terlihat. Nah, di sini membalik semua paradigma kita ya. Membalik sisi kita yang dari tadinya sisi penjual menjadi sisi pembeli, karena itu menyedot harta kita dan menyedot aset kita dan menyedot emosi kita. Oke, kita sudah selesai. Silakan kalau ada pertanyaan. Kita masih ada waktu 7 menit. Ya, Mbak Ani. Tadi awal kan bilang menyisihkan itu kan ucapan negatif ya? Ya, ya. Kayaknya apa? Maaf. Ya, misalnya kita bisa mengutamakan harta kita untuk fakir miskin. Ya. Jadi kita fokus kalau kita punya harta, pertama kali adalah kita sudah memprioritaskan sekian persen untuk apa. Bukan menyisihkan ya. Jadi itu prioritas utama kita untuk siapa. Mindsetnya ada beda ya Mbak Ani ya. Yang satu sisa, satu duluan ya. Satu kita kasih duluan. Jadi terpikir dari awal kita adalah itu. Gitu ya. Kalau Al-Quran malah beda ya. Harta dibelanjakan ya. Itu boleh dipakai. Karena apa? Belanja itu maksudnya investasi ya. Akan kembalinya 1 jadi 7 kali 10 kan. Oh ya 10 itu investasi. Nah, kita bisa berpikir seperti itu. Tapi itu biasa ucapan para ustadz, biasa ucapan para perencana keuangan ya. Agen asuransi apa-apa semua begitu ucapannya. Makanya tadi saya kalimatnya kalimat utuh. Mereka menggunakan kalimat penyisian karena kita sudah belajar NLP kan. Itu kalimat yang kurang baik ya. Kesannya kan kita tahu kan. Sekarang gimana kalau kita balik? Ya, kita sebagai objek ya. Kita disisihkan, bukan diutamakan. Nah, bagaimana kalau itu berupa uang? Ya, energinya gimana dia terhadap kita? Sinkron nggak dia terhadap kita? Gitu Mbak Ani. Terus satu lagi yang tadi yang masalah sembrono ya. Ya. Kalau saya lihat banyak orang tuh kayaknya apa ya berani gitu ya. Ya. Kayak apa mungkin itu udah bagian dari apa ya? Jadi pokoknya dia berani aja gitu ambil keputusan ambil. Itu karakter. Mbak Ani itu karakter. Ya. Jadi ada yang safe player, ada risk taker. Itu karakter. Dan masing-masing bermain di sana. Itu emang dunia mereka. Jadi jangan coba-coba kalau kita safe player jadi risk taker ya. Habis kita emosi ya. Tapi kalau risk taker udah biasa tuh, hilang banyak udah biasa dalam keseharian dia. Sama rasanya seperti dia dapat banyak. Gitu ya. Nah, dari situ begitu perencana ketahuan ya kalau safe player nanti ke reksadana gitu ya, ke deposito gitu ya, ke sukuk. Nah, kalau risk taker misalnya ke saham gitu ya. Dan sebagainya, saham yang fluktuasinya tinggi, senang dong di permainan seperti itu udah karakter. Nah, biasanya kita nanti ada posisinya kita bermain. Nah, termasuk tadi sembrono sama itu. Emang kebanyakan sih untuk investor itu kebanyakan sih di risk taker. Kebanyakan, tapi banyak yang nabung dikit-dikit lama-lama jadi bukit juga kan. Nah, itu safe player boleh dia bermain, cuman lebih lama dan safe kan. Seperti itu. Itu karakter Mbak Ani. Main spekulasi juga ya? Ya, itu tentunya spekulasi. Makanya tadi dibilang nggak bisa, nggak ada polanya. Ya, suatu hari kita bilang betapa beruntungnya dia ya. Suatu hari dia sembrono banget ya. Gitu loh. Jadi nggak ada polanya karena ada sesuatu yang ada faktor X yang
yang campur tangan Tuhan ya, Tuhan yang akhirnya memutuskan ya. Manusia boleh berusaha seperti itu. Tapi memang ada yang seperti itu ada ya, dan itu mewarnai kehidupan. Boleh-boleh aja kalau kita emang tipenya risk taker ya. Justru risk taker itu yang membuat perubahan ya. Dia berani menginvestasikan banyak berupa perubahan. Dia perusahaan baru, teknologi itu kan risk taker ya. Elon Musk itu risk taker ya. Dia sesuatu baru, mobil listrik, Elon Musk itu udah punya 5.000 atau 6.000 satelit di atas bumi kita. Dia tentunya risk taker. Nggak mungkin safe player dan sebagainya. Ya, sami-sami. Ada lagi, silakan. Ya, selamat pagi, Pak. Pagi, Pak Probo. Ini sifatnya diskusi ya, Pak. Ya, boleh silakan ya. Beberapa minggu lalu kita belajar tentang psikologi penjualan ya, Pak ya. Iya. Berarti dengan topik hari ini kita harus interpret ya, Pak ya. Kapan sebagai penjual, betul ya, Pak ya? Iya, betul. Ya, itu nikmatnya NLP kan gitu ya, kita frame, reframe, ganti posisi ya. Nanti kita 2 minggu lagi kita belajar Six Thinking Hat ya. Ininya Pak Probo ya, itu reframe ya Pak Probo ya. Iya. Reframe. Jadi artinya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, Pak ya. Selalu saya begitu ya. Semua selalu selalu ada positif, ada negatif, selalu ada benar, ada salah. Selalu tadi beruntung atau ceroboh. Selalu seperti itu ya. Nah, bagaimana kita emosi kita ada di sana gitu ya. Bagaimana saat itu ternyata kita ceroboh gitu ya. Saat itu gimana? Saat itu posisi kita sebagai pembeli bagaimana? Saat ini posisi kita penjual bagaimana gitu ya. Sama seperti karakter ya. Karakter itu Polaris itu kan pemimpin ya. Ya. Nah, OB itu walaupun di kantor rendahan, tapi di rumah kan kepala keluarga, gitu kan? Nah semua seperti itu. Jadi kapan dia bermain seperti ini, nah, kapan seperti itu kita posisi. Nah NLP itu kita bermain dengan pikiran kita, pindah, ganti posisi, reframe. Nah sekarang kita bicara tentang emosi kita. Emosi kita ya, termasuk tadi hal detailnya tentang uang ya. Iya. Tadi ada yang menarik, Pak. Tentang mengendalikan waktu. Itu boleh ini, Pak. Konteksnya dengan hubungannya dengan psikologi uang gimana, Pak? Mengendalikan. Ya, jadi gini. Mengendalikan waktu ini apapun yang kita pakai. Ya. Psikologi uang kan tadi ada hubungan dengan misalnya dengan kebahagiaan ya. Ya, ada orang yang bahagia itu cukup sederhana ya. Kopi Starling 3.000. Ya. Starbucks itu kan paling murah 36.000 ya. Nah, gitulah. Itu mengendalikan uang ya. Nah, mengendalikan waktu juga bisa. Ya. Mengendalikan waktu itu adalah secara tersirat dia sebenarnya mengendalikan uang dia, mengendalikan aktivitas dia, ya, mengendalikan apa-apa lagi, mengendalikan jadwal dia, ya. Semua sebenarnya bagai lingkaran gitu lah. Waktu, tenaga, biaya, materi, pikiran. Nah, semuanya terhubung ya. Mengenai waktu, hari ini saya mengerjakan apa, nanti saya jedanya apa. Ya, jeda itu nanti saya ada di mana ya. Nanti saya ngopi di warteg aja deh, 3.000 ya. Enak kok. Saya warteg sama Padang saya suka teh manisnya, beda ya. Di rumah tuh nggak bisa sama di mana-mana ya. Ternyata gulanya beda, tehnya juga beda, tehnya suka dicelup pandan dulu gitu ya. Kalau saya pengusaha seperti itu, nah itu termasuk pengendalian waktu. Pengendalian waktu juga bahagia itu menimbulkan kebahagiaan, ya. Kebahagiaan itu kan nanti yang salah satu dipertukarkan dengan uang, Pak Probo tadi ya. Ya. Waktu yang bisa juga dipertukarkan uang adalah jalan tol misalnya. Kita bisa memilih mau jalan tol atau enggak ya. Ya, dengan jalan tol itu kalau kita berpikir investasi, maka saya akan hemat 2 jam. 2 jam itu akan saya gunakan untuk apa? Untuk istirahat sebelum saya presentasi atau saya mengerjakan yang lain. Ya. Jadi banyak hubungannya, waktu, uang, tenaga, bolak-balik di situ aja.
gitu ya. Cuman tadi psikolog itu bilang salah satu kebahagiaan adalah mengenal waktu. Nah, yang saya tangkap adalah dia selalu berhubungan, ya. Kayak waktu saya ke Surabaya kan saya memilih lewat kereta api kan Pak Probo ya. Iya. Secara waktu, secara biaya hampir sama, gitu kan ya. Tapi secara waktu saya lebih lama, ya. Tapi secara kebahagiaan saya bisa hemat 2 malam Pak Probo ya. Daripada saya hotel, waktu saya sampai ke Pak Probo kan pagi kan, Pak Probo jemput saya, gitu kan ya. Nah seperti itu saya mengendalikan waktu. Nah, sore, ya di situ saya bisa ada perhitungan dan saya nyaman. Dan stasiun itu dekat rumah saya gitu kan. Jadi semua, jadi nggak bisa kita parsialkan, ya. Waktu, uang, tenaga, semua sama-sama saja. Waktu bisa dibeli dengan uang. Waktu untuk kebahagiaan untuk waktu. Uang dengan waktu, kebahagiaan, waktu dengan materi bisa dipertukarkan. Ada fasilitasnya nggak? Ada jalan tol kita mau dipakai nggak? Nah, ternyata ada beberapa tertentu saya menyukai bukan jalan tol, ya. Menyukai jalan tol karena saya bisa mampir di sini, ya, saya bisa ke toilet apa-apa, di mana kalau jalan tol seperti ini gitu loh. Atau saya mungkin bisa kecepatan. Nah, itu semua pilihan. Nah, sekarang Iya, berarti sederhananya ini Pak ya, kalau kita punya goal yang jelas, ini semua berkaitan kan Pak ya. Semua berkaitan, ya. Kita mau lebih cepat merasakan, menikmati, itu kan waktu dan uang juga kan istilahnya. Sama, time is money, gitu ya. Bahkan Arab waktu itu sama pedang ya, salah dikit ngebunuh ya. Time is worth. Jadi waktu adalah uang, uang adalah waktu. Seperti itu. Uang kalau adalah goal setting itu need atau ini Pak, keinginan atau kebutuhan Pak? Kalau goal setting. Pas kita mau kita kan banyak Pak Probo, bisa 100 bisa 1000 kan? Iya. Ya, habis itu kita mulai kita mulai 7 habit yang ketiga, gitu kan ya? Ya. First thing first. Nah, first thing first tentu saja dari yang kita butuh, gitu kan? Tentunya butuh, ya. Nah, kalau bisa yang di warna hijau, kuadran ketiga kanan bawah, ya. Tapi ada yang urgent nggak? Kuadran urgent yang merah dulu. Kembali ke situ-situ lagi kan. Nah, skala prioritas. Nah, jadi ya kita maunya kan goal kita ada 100 kan ya. Kita fokus ke 10 dulu deh, atau ke 5 dulu, atau ke 3 dulu. Ya, udah sampai berikut lagi. Makanya goal itu kan bisa berubah-ubah kan. Goal itu bisa berubah, kecuali kalau goal utama di ujung. Itu mungkin bisa nggak berubah gitu ya. Jadi bisa juga perubahan goal itu kita pecah ya. Jadi spiritual, kesehatan, keuangan, pekerjaan, sosial gitu ya, dan sebagainya. Itu juga bisa. Jadi tentu saja semua dari goal ya. Jadi kita kalau to-do list sekarang, ya? Kenapa? Yang jangka pendek itu yang harus Pak ya, yang kebutuhan jangka pendek. Kan beda. Kalau kita sudah belajar 7 habit atau sudah belajar grow, goals, reality, option, dan will do, berarti dan sehubungan dengan 7 habit yang nomor 2, berarti kita dari ujung dulu kan, begin with the end in mind, baru mundur. Tahunnya apa, hariannya apa, gitu ya. Nah, waktu kita lihat SMART, ingat nggak? Specific, measurable, achievable, ya, relevan, dan time ya. Nah, relevan itu adalah apa yang kita kerjakan sehari-hari inline dengan goal kita. Nah, to-do list kita ya. Goal itu ada SMART goal. SMART ya. Specific, measurable, bisa di Google ya. SMART ya, S-nya specific. Nah, jadi goal itu harus spesifik. Goal itu nggak bisa bahagia ya Pak Probo ya. Sukses itu bukan goal. Harus terukur ya. Sukses itu kalau saya punya deposito berapa, ya, waktunya kapan, bisa diukur, ya, achievable, gitu ya. Dan saat kita aktivitas sehari-hari kita relevan ke arah goal tersebut. Jangan yang melawan atau menyimpang arahnya. Seperti itu. Smart goal. Terima kasih Pak. Sama-sama Pak Probo. Silakan. Masih ada. Kita udah lihat, nggak apa-apa kalau masih ada pertanyaan.
Oke, kalau nggak ada, kita seperti biasa kita akan sesi foto. Tolong jika berkenan dibuka kameranya. Kita akan shot 3 kali ya. Oke ya. 1, 2, 3. Oke, yang kedua 1, 2, 3. 3, 1, 2, 3. Oke, terima kasih semuanya. Insya Allah bermanfaat ya. Nanti kita lanjut di WA Group ya. Terima kasih semua. Terima kasih Mas Ari. Ya, mari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.